Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillahi khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, ikhwatul iman, para hadirin jamaah Masjid Baitul Mu'min yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kita hidayah, berikan kita taufik, pertolongan, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan, dengan pertolongan yang Allah berikan, dengan taufik yang Allah limpahkan kepada kita mampu melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ibadah yang tidak kalah pentingnya, yakni sama-sama duduk di majelis ilmu, sama-sama duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala, di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang senantiasa kita kerjakan, salat subuh yang kita dirikan, menjadi pemberat timbangan amal soleh kita ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita dari rumah kita menuju ke masjid akan mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Dan juga duduknya kita di majelis ilmu menjadi saksi di akhirat nanti bahwasanya nikmat waktu yang telah Allah berikan kepada kita senantiasa kita upayakan untuk kita habiskan waktu kita tersebut di jalan yang Allah ridhai. Dari ikhwatul iman rahimakumullah, sebelumnya mohon izin karena saya di sini menggantikan guru kita, guru saya juga, Al-Ustadz Hasanova ya, yang berhalangan untuk hadir. Semoga urusan beliau dilancarkan Allah Subhanahu wa taala, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan. Adapun materi yang ingin kita bahas di pertemuan sekarang atau ingin saya sampaikan, materi tematik, kita akan mengenal wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dari ikhwatimarakumullah, wali itu zaman sekarang ya, terkadang disebutkan di tempat yang bukan tempatnya. Kadang orang menamai orang lain atau menggelari orang lain dengan gelar wali Allah, tapi ternyata tidak sesuai dengan kriteria Al-Quran dan As-Sunnah. Kadang tidak jarang orang disebut wali, tapi ternyata secara penampilan meragukan gitu. Karena terkadang wali ini disematkan kepada orang yang amalannya jauh daripada Quran Sunnah. Karena terkadang wali ini disebutkan atau dijulukkan kepada orang yang bahkan tidak jarang orang gila ya. Ada orang gila disebut wali, disebut wali majzub, ya, wali yang akalnya sudah tertutup. Mereka berpandangan bahwa kalau orang menempuh tingkatan-tingkatan ibadah tertentu, kemudian sudah mencapai derajat tertentu yang tinggi, maka puncaknya adalah gila. Maka puncaknya adalah hilang akal. Tetapi mereka bukan mengatakan gila, tetapi majzub. Tapi penampilannya tidak ubahnya seperti orang stres. Tidak mengenal lagi apa itu aurat, sehingga membuka aurat. Tidak lagi mengenal apa itu haram, makruh, sehingga ya dilabrak. Bahkan masuk rumah ibadah tanpa menggunakan pakaian. Tapi buat sebagian orang, semakin aneh, semakin dia wali begitu. Ya, jadi kalau nggak aneh, bukan wali. Itu terjadi di beberapa daerah. Ikhwatimanakumullah, bahkan saya punya teman ya, beliau itu anak kiai ya, di
di Ciamis. Namun qadarullah di antara anak kiai ini punya saudara ya, dan ternyata di antara anak-anaknya ini ada satu orang yang memang Allah uji begitu dengan bipolar gitu. Padahal ini anak ini pintar. Ya, teman kuliah saya ini punya saudara, saudaranya ini ustadz, tapi punya penyakit bipolar. Kalau bipolarnya kambuh, dia bisa ceramah di depan orang 1 jam non-stop. Itu dia nggak ingat gitu. Tapi ceramahnya benar. Qala Rasulullah, Allah Ta'ala, benar Pak. Jadi orang-orang setempat itu sudah ngerti. Kalau ujug-ujug naik, khutbah, wah berapi-api. Ya. Tapi orang-orang udah tahu, ini lagi kambuh. Gitu. Bahkan bisa ngedadak ambak-ambakan gitu. Ke teman saya, ke adiknya, bisa marah-marah gitu. Nah, untungnya ini tidak disebut wali majzub gitu. Karena kalau di sebagian orang, ketika orang soleh ya, punya keanehan, maka tidak jarang disebut wali gitu. Tapi di sebagian tempat yang nalarnya masih sehat gitu, tentunya tidak akan menjadikan tolak ukur kewalian seseorang itu dari ya, perbuatan yang nyelenehnya. Ya. Nah, khotimahullah, siapakah itu wali Allah dan apakah itu makna wali? Ya, kita akan membahas insya Allah secara global di pertemuan sekarang. Khotimahullah, wali itu di dalam Al-Quran terkadang bisa bermakna pelindung. Terkadang bisa bermakna teman setia, atau pemimpin, atau kekasih. Itu wali, bisa dalam bentuk mufrad, yaitu waliyun, atau jamaknya, jamak itu ya, pluralnya, lafaznya aulia, gitu. Atau dalam bentuk yang lain, yakni maula. Nah, ketiga kalimat itu merujuk kepada makna yang sama. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin." Ini Allah menyebutkan kata aulia. Surat Al-Imran ayat 28. La yattakhidhul mu'minin, tidak la yattakhidhul mu'minun, tidak layak bagi seorang yang beriman ya, untuk menjadikan orang kafir sebagai walinya. Jadi kalau orang beriman tidak boleh menjadikan orang yang tidak beriman sebagai wali. Apa itu wali di situ? Wali di situ sebagai pemimpin maksudnya. Nah ini pernah ribut dulu ya. Diganti bukan pemimpin tapi teman setia. Gitu. Bisa juga diartikan teman setia dan maknanya sama. Karena intinya di ayat ini tidak boleh seorang beriman menjadikan orang kafir itu sebagai seseorang yang sangat dekat dengan dia sehingga bisa mempengaruhi dia, bisa mempengaruhi jalan pikirannya, bisa mempengaruhi akidahnya, bisa mempengaruhi ibadahnya, bisa mempengaruhi keyakinannya. Maka mau diartikan pemimpin sama, tidak boleh orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Mau diartikan teman setia juga bisa. Kalau teman setia saja sudah tidak boleh, apalagi pemimpin. Karena pemimpin bisa lebih mempengaruhi orang. Ya, kita itu kan bisa sholat id di lapang itu kalau pemimpin mengizinkan. Jadi ibadah kita ini ada hubungannya dengan pemimpin. Kalau pemimpinnya orang kafir yang benci Islam, ya, kenapa kita tidak boleh mengangkat mereka? Karena ibadah kita bisa dilarang. Dan banyak lain hal sebagainya. Kemudian wali itu juga bisa berarti pelindung. Ini kalau walinya disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur.
Allah itu adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah itu mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Maksudnya dengan cahaya Islam. Allah berikan hidayah. Nah, di sini Allah sebutkan Allah itu wali bagi orang yang beriman. Nah, wali di sini maksudnya adalah pemimpin. Maksudnya adalah pelindung. Itu juga yang mengartikan ya, wali di sini adalah pemelihara, gitu, penjaga. Gitu. Ya. Jadi Allah itu akan menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Nanti sebaliknya, orang beriman bisa menjadi wali Allah. Nah, itu artinya nanti adalah kekasih Allah. Atau satu derajat, satu makom, ya, di mana makomnya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ikhwatul iman, kalau kita membaca hadis biasanya banyak kalimat hadis itu terutama tentang keutamaan amal, di antaranya mengangkat derajat. Ya, kayak jalan ke masjid dari rumah. Ya, itu kan lam yakhtu khutwatan kata Rasulullah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah illa kecuali satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Nah, kalau dipahami kan ngamun sih ngangkat derajatnya maksudnya gitu. Nah, karena di sisi Allah orang muslim, orang mukmin tidak sama derajatnya. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Ketika derajatnya semakin tinggi, maka mendekati wilayah, derajat kewalian Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Maka kalau ada amalan yang pahalanya mengangkat derajat, kita harus semangat kerjakan. Kenapa? Semakin kita banyak mengamalkan amalan-amalan tersebut, ya, dan amal soleh secara keseluruhan tentunya, maka semakin dekat derajatnya dengan Allah. Nanti kalau dekat derajatnya dengan Allah menjadi waliullah, kekasih Allah. Dan nanti ada fadilahnya, apa keutamaan ketika seorang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Begitupun doa Nabi Yusuf ya, di surat Yusuf ayat 101 kata Nabi Yusuf itu dinukil, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkaulah waliku di dunia dan di akhirat. Jadi bermakna pelindungku, penjagaku, pemeliharaku gitu. Ya. Itu makna wali yang kedua. Bisa juga bermakna teman setia. Ya, ini unik ya, karena dikaitkan terhadap setan ya. Allah innama dzalikumus syaiton yukhawwifu awliya'ahu. Ya, itulah setan yang menakut-nakuti auliyanya, wali-walinya. Nah, wali itu teman setia setan. Jadi wali ini bertingkat-tingkat maknanya gitu. Ya, terkadang ada orang yang menjadi walinya setan, gitu. Ada orang yang menjadi walinya orang kafir. Ada orang yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wali itu secara global bisa pelindung, bisa teman setia, bisa pemimpin, kekasih, atau ya satu derajat di sisi Allah yang menunjukkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya waliullah. Nah, ada satu hadis ya yang menerangkan, ini hadis yang paling lengkap di dalam bab masalah wilayah atau kewalian. Hadis ini hadis riwayat Bukhari ya nomor 6502. Nah, di hadis ini dijelaskan tentang kedudukan para wali dan perlindungan Allah terhadap para wali, kemudian ciri-ciri wali itu seperti apa. Supaya kita bisa ngebedain mana wali yang benar, mana yang bohongan gitu. Bukan wali kelas ya. Wali murid, apalagi wali band, bukan. Ini wali Allah gitu. Yang kita pelajari di sini adalah siapakah wali Allah itu? Siapakah wali-wali Allah itu? Apakah kita termasuk? Ya, mungkin saja. Karena wali Allah tidak harus ada keajaiban, ya. Kudu bisa hibar heula, ya. Kudu bisa ngampung jadi wali itu. Kita jelaskan bagaimana ciri-ciri wali Allah. Baik. Hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala qala, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam hadis disebutkan kata Nabi Allah berfirman, tapi itu bukan Quran, itu berarti namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang redaksinya dari Nabi, tapi maknanya dari Allah. Biasanya Nabi mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Ya. Atau sahabat mengatakan bahwa Nabi bersabda, kemudian disebutkan, fima ruwiya an rabbihi. Ya, yang beliau sabdakan, yang diambil dari Rabb-nya. Maksudnya dari Allah, itu namanya hadis qudsi. Kalau hadis yang bersumber dari Nabi, sebutnya hadis marfu. Ya, hadis yang bersumber dari sahabat, sebutnya hadis mauquf. Kalau hadis yang bersumber dari tabi'in, ya, sebutnya hadis maqtu. Tabi'in dan setelahnya. Jadi hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu. Nah, derajat hadis qudsi ini berbeda-beda ya. Bukan mentang-mentang hadis qudsi jadi semuanya sahih, belum tentu. Yang namanya hadis, mau hadis qudsi, mau hadis apapun, mau hadis marfu, ya. Ada yang sahih, ada yang tidak. Ya, berbeda dengan Al-Quran. Kalau Quran maka nggak ada ayat Quran yang doif. Bukan Al-Baqarah ayat 260 mah misalkan doif. Nggak bisa diamalkan, enggak. Ya. Quran mah semuanya mutawatir. Semuanya dipastikan kebenarannya. Gitu. Kalau hadis, ya sekalipun itu hadis qudsi, ada derajatnya hadis yang sahih, ada yang hasan, ada juga yang dhaif. Bahkan ada hadis yang palsu. Sekalipun itu hadis qudsi. Itu sama dengan keumuman hadis ya. Makanya ketika kita mengatakan hadis, itu harus hati-hati. Jangan sampai yang kita katakan itu hadis palsu gitu. Ya, karena kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Ya ulah mentang-mentang ya hadis langsung disebarkan, ternyata hadisnya palsu. Ya, kita harus paham dulu, apalagi hadisnya yang udah aneh-aneh isinya gitu. Membaca surat ini pada malam segini, tanggal segini, ya maka misalkan apa keutamaannya. Biasanya tentang keutamaan itu banyak hadis-hadis yang aneh. Kecuali kalau sudah yakin, ya, sudah benar hadisnya, kita lihat sendiri ada di kitabnya misalkan. Maka ya bisa disampaikan. Tapi kalau nggak yakin, ya kan kata hadis kan kata Nabi SAW, siapa yang menyampaikan satu perkataan, ya bukan dikatakan palsu hadisnya, tapi dicurigai palsu, ya yuro annahu kadzib, ya dicurigai palsu hadisnya, dicurigai dusta, fahuwa ahadul kadzibin kata Rasul, maka dia termasuk orang yang berdusta. Jadi ragu-ragu saja hadis ini sahih atau tidak, maka jangan disampaikan. Ya. Kenapa? Kalau ternyata palsu, maka kita yang keliru. Nah, kalau ragu-ragu, nggak usah sampaikan hadisnya. Kalau kita mau menyampaikan hadis yang kita ragukan kebenarannya, sementara maknanya benar, ya udah kita sampaikan saja redaksinya. Gitu. Ya, kebersihan sebagian dari iman, itu kan nggak ada hadisnya. Tapi kalau kita mau mengutip itu, karena maknanya bagus kan, orang beriman ya harus jaga kebersihan. Gitu. Nah, sampaikan seperti itu. Kita tuh orang beriman, ayo kita jaga kebersihan. Ya. Itu bukan hadis, tapi nggak salah disampaikan. Yang salah itu kalau kita sampaikan bahwa Nabi bersabda kebersihan itu sebagian dari iman. Nah itu yang nggak boleh. Nah, jadi kalau ragu-ragu diambil maknanya saja. Gitu. Tapi jangan dikatakan itu hadis Nabi. Itu yang kelirunya, yang mengatakan Nabi bersabda, padahal tidak. Nah, adapun hadis ini, hadis qudsi, ini hadisnya sahih. Ya. Hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb.
Allah, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Ya, jadi kata Allah Allah punya wali gitu. Ya, di antara manusia itu. Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, maka aku umumkan dengan tegas, aku mengajaknya berperang. Itu ancaman ya, perlindungan Allah terhadap wali-walinya. Kemudian Allah sebutkan bagaimana cara menjadi wali itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Ya, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai melainkan apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kalau hambaku ingin mendekatkan dirinya kepadaku, ya, ingin taqarrub kepada Allah, maka perkara yang paling Allah cintai adalah perkara-perkara yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan perkara ya sunnah secara terus-menerus, melainkan dia akan aku cintai. Jadi perkaranya, ibadahnya yang paling Allah cintai itu adalah perkara wajib. Ya. Orangnya setelah melaksanakan ibadah wajib, kemudian dia melaksanakan ibadah sunnah yang nawafil secara konsisten, kontinu, maka fadilahnya akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berurutan gitu ya, yang wajib dulu baru yang sunnah gitu. Ya, jangan dahulukan yang sunnah tapi yang wajib terabaikan. Gitu. Ya, kita tahajud tapi subuhnya kesiangan. Gitu. Nah, itu nggak boleh. Kita baca Quran terus, tapi anak istri telantar. Gitu. Ibu-ibu sehari ngaji 5 kali, tapi suami sendirian di rumah. Gitu. Itu mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Yang nawafil daripada yang wajib. Ya, kata para ulama, man syaghalahu an-naflu, ya, man syaghalahu al-fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang disibukkan dengan perkara yang wajib sampai lupa dengan perkara sunnah, maka orang itu ma'dzur, dapat uzur, dimaklumi. Tetapi sebaliknya, man syaghalahu an-naflu anil fardi fahuwa maghrur. Barang siapa yang disibukkan dengan perkara sunnah sampai lupa perkara wajib, maka dia maghrur, tertipu. Ya, jadi ini hati-hati karena mungkin ada. Ya, makanya kata para ulama disebutkan itu juga berarti ada orang yang seperti itu yang lebih ya sibuk dengan perkara sunnah gitu. Hanya di dalam fikih itu ada fiqhul aulawiyat ya. Fikih prioritas ya. Jadi kalau bisa makan yang wajib dengan yang sunnah kita kerjain semuanya gitu. Tapi kalau waktu kita mepet jangan sampai lebih sibuk dengan perkara sunnah. Ya. Dan subuh kalau masih keburu qobliyah ya qobliyah. Tapi kalau udah qomat jangan sampai orang qoblah heula sampai ketinggalan sholat subuh berjamaah gitu. Ya, udah qomat terus nagan gitu ya. Akan masbuk oke gitu. Jadi sholat qobliyah keburu tapi sholat subuhnya masbuk gitu. Itu kan nggak boleh. Ya, bahkan kan ketika iqamah dikumandangkan maka tidak boleh ada sholat sunnah kecuali harus sholat wajib, dibatalkan sholatnya gitu. Ya. Kita sibuk Senin Kamis tapi masih lupa punya hutang saum Ramadan gitu. Ya. Kita umroh berkali-kali tapi lupa dengan haji misalnya. Itu kan sibuk dengan yang sunnah tapi lupa yang wajib. Kita dahulukan yang wajib baru yang sunnah. Nah, kalau kita menjalankan yang sunnah secara konsisten, yang nafilah secara konsisten, ya, maka Allah akan mencintai kita. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau aku sudah mencintai hambaku itu, ya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat.
Wa yadahu allati yabtisu biha, aku akan menjadi tangannya, ya, yang dengannya dia berbuat, ya. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Ya, ini maksudnya Allah akan membimbing, ya, perbuatannya, langkah kakinya, ya, lisannya, hatinya. Allah akan bimbing, Allah akan jaga. Bukan menjadi Allah masuk ke dalam tubuhnya, bukan. Ini kiasan gitu ya. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu, kalau dia meminta kepadaku maka aku akan berikan. Wala in ista'adzani la'u'aidzannahu, ya. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku maka aku akan melindunginya. Jadi kalau kita yang wajib kerjakan, kemudian yang sunnah kerjakan, sampai Allah mencintai kita, maka lisan kita dibimbing, pandangan kita dibimbing, ya, tangan kita, perbuatan kita dibimbing, langkah kaki kita dibimbing Allah. Kalau kita minta ke Allah, Allah akan cepat kabulkan doa kita. Itulah fadilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kandungan hadis ini, yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb, ya, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Jadi hadis ini yang utamanya haram memusuhi wali-wali Allah. Cuman siapa wali Allah itu? Ya. Wali Allah itu tentunya tidak dilihat dari pakaiannya, tidak terlihat dari kedudukannya, gitu. Jadi ulah sih itu mah kemana-mana pakai peci wae, ya pakai gamis wae, tinggal itu ka mall oge pakai peci, pakai gamis. Itu mah salah kostum ya. Tinggal itu masa sepedahan oge pakai peci, pakai gamis, berarti wali. Gak bisa kayak gitu ya. Sepedahan mah ya di helm ya. Gitu. Ya pakai di motor ya di helm gitu. Bukan berarti kan itu dia pakai peci, ya pakai setelan ke masjid, ya dipakai ngojai gitu ya. Kayak itu wali gitu ya. Itu mah pasti saya mah yakin wali dah ngojai ge di gamis. Tad eta mah ya. Ngojai ge di peci cara leupas pecina gitu. Yakin eta mah wali. Ya, ini kadang di kita mah itu ya, lihatnya dari penampilan fisik gitu. Pokoknya Bapak kalau sholat di rest area nggak ada yang kenal. Nuwuh gitu. Terus mau sholat jamaah, yang jadi imam siapa? Biasanya pakai peci. Udah terkenal teh kan, mau kenal mah tahu kan, oh ini nu layak bacaannya jadi imam. Kan terkenal teh, orang tuh pakai peci limaan, tuh pakai peci. Biasanya culang cileung heula saha jadi imam. Torojol anu beres wudu pakai peci. Nah iya, disangkana nu pakai peci teh pasti halus bacaan. Ternyata teu oge gitu ya. Jadi emang hobi pakai peci gitu ya. Atau emang misalkan ya malu nutupin rambutnya. Atau emang tukang peci misalkan. Ya banyak kemungkinan kan orang pakai peci itu gitu. Ya. Jadi kadang kita tertipu dengan penampilan fisik. Ya, padahal wali itu tidak diukur. Sama halnya dengan ya kesolehan orang. Ya, itu tidak bisa diukur dengan pakaiannya. Ya. Jangan lihat saya mah udah nih kiai itu teh nya keluar teh pakai peci. Ya enggak harus, ya. Enggak harus setiap ini pakai peci. Ya, kalau itu dia pakai peci, ya, jadinya salah kostum, salah tempat. Nah, wali Allah itu siapa? Allah jelaskan sendiri di dalam Al-Quran. Ya, kata Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, di surat Yunus ayat 62-63. Kata Allah teh, ingatlah sungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak merasa takut dan tidak merasa bersedih. Siapa wali Allah itu? Man? Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah mah sederhana, orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Semakin imannya kuat, semakin takwanya hebat, semakin menjadi wali Allah. Dan cirinya di sini tidak takut dan tidak sedih. Ya, tidak takutnya maksudnya apa?
tidak takut akan masa depan, tidak sedih dari masa lalu. Gitu. Berarti apa? Iman. Hanya orang yang beriman yang tidak pernah takut masa depan. Hanya orang yang beriman yang tidak sedih masa lalu. Kenapa? Karena masa lalu dia yakini semuanya takdir Allah, semua kehendak Allah. Semua sudah diukur, ditakar oleh Allah yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha rahman, maha rohim. Sehingga kalau dia sakit, gak sedih. Kalau ternyata qadarul hartanya diuji hilang, gitu, dia gak akan sedih. Karena yakin setiap ujian itu atas kehendak Allah. Ya, masa lalu yang 20 tahun yang lalu masih disesali sampai hari ini. Saya masih nyesel hilang duit 1 juta. Iraha, Bu. Aya meureun 8 tahun mah. Eta 8 tahun sedih kene, hilang itu ini. Geus gantian deui meureun. Tapi terus di pikiran gitu. Saya masih kaduhung Ustaz. Kuliah baheula. Padahal SMA saya itu geus aya nu ngajak nikah. Eta nu ngajak nikah ka saya pas SMA, ayeuna geus jadi anggota dewan, nyesel saya. Sampai saya kuliah jadi panggih jeung bapak ayeuna. Ya hidup teh pas-pasan. Diraha bu yang ngajak nih pas saya SMA. Ayeuna umur ibu sabaraha? 60. Berarti 40 tahun lalu. Itu kan time travel ya. Jadi hirupna ayeuna tapi pikiranna masa lalu gitu. Nah, orang yang beriman yang menjadi wali Allah itu enggak akan sedih dengan masa lalu. Ya, cepat move on gitu. Ya. Jadi kalau mau move on itu perkuat iman, loh. Ya. Dan tidak akan takut dengan masa depan. Ya, sok ayeuna era digitalisasi lah, persaingan global ya. Masa depan teh kumaha nya ieu budak. Ya. Emas hargana enggak menentu, sembako naik. Akan ada ketakutan masa depan. Kalau hanya sebersit ya, yang realistis mungkin wajar. Tapi kalau berlebihan ketakutannya ya, sampai seolah-olah enggak ada Allah gitu. Ya. Maka itu menunjukkan kurangnya iman, lemahnya iman. Nah, sederhana aja sebetulnya. Apapun zamannya sudah kita lalui, ya. Masa orde lama, orde baru, ini udah banyak yang kita lalui, tapi ternyata kenyataannya sampai hari ini orang masih bisa makan, masih bisa hirup, masih bisa nyenghak. Ya, berarti ke depan juga sama. Ya, intinya semua di muka bumi ini sudah Allah tentukan rezeki. Nah, maka ciri orang menjadi wali Allah itu adalah orang beriman dan bertakwa. Ya, bukan dari penampilan. Ya, tidak harus punya keanehan itu wali itu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Siapa yang beriman kepada Allah, ya, dan dia bertakwa, kana lillahi waliyan, maka dia menjadi wali Allah. Ya, jadi sederhana, cukup iman dan bertakwa. Kata Imam Asy-Syafi'i, illam yakunil fuqaha'u awliya Allahi fil akhirah fama lillahi waliyun. Imam Syafi'i apa? Kalau bukan para ahli fikih, ya, fuqaha itu ya para imam gitu, yang menjadi wali Allah, maka aku tidak tahu lagi siapa yang jadi wali Allah itu. Ya, bagi Imam Syafi'i itu apa? Wali Allah itu tuh ulama gitu. Ya, orang soleh itu wali Allah gitu. Kalau bukan mereka ya siapa lagi gitu. Ya, jadi kalau para sahabat, para tabi'in, ya, yang soleh, yang riwayat hadis, itu sudah pasti wali Allah gitu. Ya, cuman wali Allah kan bertingkat-tingkat derajatnya. Gitu. Ya, seperti para sahabat kan, para sahabat semuanya sahabat. Dalam ilmu hadis kan sahabat semuanya udul, semuanya adil, semuanya soleh. Tapi kan bertingkat-tingkat juga. Gitu. Ya. Dan yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab Khulafaur Rasyidin. Kemudian para sahabat yang menjadi ahlu suffah, ya, yang menjadi para penghafal Quran, para qori Nabi gitu. Ya, para sahabat pun bertingkat-tingkat. Nah, di dalam kalimat ini pada intinya dalil tentang adanya wali Allah. Itu orang-orang yang dekat dicintai Allah secara khusus, ya. Dan haramnya memerangi wali-wali Allah. Jadi kalau ada orang yang beriman, bertakwa, orang soleh itu haram dizalimi, haram dimusuhi. Gitu. Intinya kalau kita menganiaya orang biasa dosa, tapi kalau menganiaya orang soleh lebih dosa lagi.
Kalau yang kita persekusi, yang kita aniaya, kita hakimi itu orang biasa, dosa. Tapi kalau kita hakimi ternyata orang soleh di sisi Allah, perangnya dengan Allah. Lebih parah gitu. Jadi nggak boleh mempersekusi ulama, menzolimi para ulama, para orang soleh. Gitu. Ya. Dan perang ini tidak sering Allah sebutkan. Ya. Tentunya orang yang maksiat sama dengan perang dengan Allah pada umumnya. Gitu. Tapi secara khusus Allah sebutkan berperang itu hanya sedikit. Ya, contohnya ini memusuhi wali Allah sama dengan perang dengan Allah. Kemudian pelaku riba, ya, fa'zanu biharbim minallah. Kalau pelaku riba sudah tahu itu riba, sudah diberi peringatan, tapi nggak mau meninggalkan riba, maka sama dengan perang dengan Allah. Ya, kakak ya, riba itu dosanya besar. Sampai Allah umumkan dengan peperangan. Ya. Nah, intinya tidak sering Allah menyebutkan peperangan dengan Allah. Salah satunya dengan ini, memusuhi wali Allah, pelaku riba, atau pelaku begal. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah itu juga sama dengan berperang dengan Allah. Ya. Karena dia mengambil harta dengan menganiaya, zalim. Nah, intinya di sini haram memusuhi wali-wali Allah, haram memusuhi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Gitu. Jadi hati-hati ya. Orang soleh jangan sembarangan digibahi, jangan sembarangan dizolimi, jangan sembarangan diambil haknya. Ya. Tentunya semua orang juga tidak boleh, apalagi orang yang beriman dan bertakwa. Nah, kemudian wali itu, Bapak Ibu sekalian, identik dengan yang namanya karomah. Ya. Karomah itu apa? Karomah itu kejadian di luar nalar atau kebiasaan yang terjadi pada seseorang. Kalau terjadinya pada para nabi, maka namanya mukjizat. Tapi kalau terjadinya kepada orang soleh yang bukan nabi, namanya karomah. Ya. Nah, itu namanya wali gitu berarti. Karomah itu apa? Yang di luar nalar. Ya, nanti kita sebutkan contohnya. Ya, kalau secara nalar ini tidak mungkin, tapi terjadi. Tapi dia bukan nabi, dia orang soleh. Itu namanya karomah. Karomah itu ada, ya. Ya. Nah, ada persamaan antara mukjizat dengan karomah. Itu sama-sama ghairu muktasabah. Ya, kata para ulama. Itu maksudnya ghairu muktasabah itu apa? Tidak dicari-cari. Gitu. Jadi bukan menang latihan. Gitu. Saya mah kenal dengan syekh ini. Kita mah wali Allah. Kenapa? Bisa sholat di Mekah. Sholat asar di Mekah, sholat maghrib, terus balik deh ke Antapani. Soalnya gitu. Bapak kurang untuk sholat atas di Mekah tadi Bapak. Udah, Bapak wali atuh. Ya, luar biasa ya, bisa bolak-balik Mekah Indonesia dalam waktu 2 jam gitu. Ditanya, Bapak kurang bisa gitu? Da menang tapak baheula ya di Batu Tumpang misalnya. Tapak nage 40 poe, 40 peting. Nah, kalau ada kalimat menang anu, hasil dari anu, itu namanya muktasabah gitu. Muktasabah itu ya latihan, dia usaha baru mendapatkan karomah itu. Berarti itu bukan karomah tapi sihir. Ya, kalau benar. Kalau nggak benar ya berarti nipu gitu. Ngawadul gitu ya. Jadi kalau benar dan dia usahakan namanya sihir, karena karomah itu ghairu muktasabah. Ya, tidak diusahakan. Sama seperti mukjizat. Karena Nabi Sulaiman bisa mendengar semut ngomong, Pak, dari kejauhan. Ya. Surat An-Naml kan gitu. Ada semut ngomong ke pasukannya, hati-hati, ada sebentar lagi ada Nabi Sulaiman dan pasukannya mau lewat. Bisi orang katijak. Semutnya itu kedengeran sama Nabi Sulaiman sampai Nabi Sulaiman seri gitu ya. Lucu sana seri. Sieuneuh ya seri. Nah, itu bukan menang latihan ya. Bukan Nabi Sulaiman teh tapak heula gitu ya. Sujud heula teureun-eureun 77 peuting. Enggak. Atau kursus heula, kursus bahasa hewan misalnya. Ya enggak ada ya. Karena mukjizat itu ghairu muktasabah, bukan hasil usaha. Nah, bedanya mukjizat dengan karomah apa? Mukjizat itu harus ditampakkan sebagai bukti kenabian. Sedangkan karomah tidak selalu. Hanya para nabi mukjizatnya dikenal. Kenapa? Harus dikenal karena mukjizat itu sebagai tanda beliau itu nabi. Ya, untuk membuktikan kepada kaumnya bahwa dia itu nabi. Kalau karomah enggak. Kadang orang punya karomah ya diam, enggak ketahuan. Ya.
Bisa jadi misalkan ada orang soleh, ya, sholat di masjid, ya, perasaan saya pengen sholat duha, langkah ke masjid. Ternyata habis itu gempa dan semua bangunan di kampung itu hancur, sisa orang itu sendiri karena Allah gerakan langkah kakinya ke masjid. Itu kan kadang-kadang ya di luar nalar juga. Kok bisa terjadi seperti itu? Bisa jadi itu karomah gitu. Ya, tapi bukan berarti kemudian orangnya jadi diagungkan, disembah, bukan berarti gitu. Ya. Karena karomah itu hanya tanda kesolehan, bukan berarti orangnya kemudian dituhankan. Kemudian karomah itu datang dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah di luar kendali seseorang. Apakah bisa orang yang tadi teh ngulang deui, "Pak atuh Pak, ai bisa terhindar dari gempa mah, cing lompat ti luhur." Nya moal maot mun da Bapak mah wali, enggak bisa kalau diulang deui. Ya. Jadi karomah itu terjadinya sekali, enggak bisa diulang-ulang. Nah, di antaranya di dalam Quran Sunnah ini banyak tentang karomah. Ya. Di antaranya karomah Maryam mendapatkan buah-buahan di luar musimnya. Ya, surat Al-Imran Allah mengatakan, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa." Ya, ketika Zakaria masuk ke mihrab, di sana ada Maryam, terlalu ada makanan. Kata Ibnu Katsir, maksudnya makanan apa? Makanan di musim dingin ada di musim panas. Makanan di musim panas ada di musim dingin. Jadi buah-buahan yang belum usum ada di kamarnya Maryam gitu, di mihrabnya Maryam. Nah, itu namanya karomah gitu. Sampai orang-orang juga pada aneh gitu. Ya. Kata Maryam apa? Qalat hadza huwa min indillah. Ini dari sisi Allah gitu, makanan ini. Ini dari Allah. Ya, yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hitung-hitungan gitu. Ya, jadi itu karomah Maryam yang Allah tetapkan. Kenapa disebut karomah? Karena ini di luar nalar gitu. Ya, di luar nurul kalau zaman sekarang, ya. Kemudian ini Maryam bukan nabi, jadi wali gitu. Jadi wali itu nggak harus laki-laki. Ya. Kemudian karomah Ashabul Kahfi tertidur 309 tahun. Ini kan di luar nalar, di luar kebiasaan gitu. Amrun khawrikun lil adah. Nah, karomah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini paling banyak pak karomahnya di antara para sahabat. Ya. Di antaranya pernah mengomando pasukan dari Madinah. Ya. Padahal pasukannya lagi perang. Ya, di luar kota Madinah. Sampai lagi khutbah, Umar tiba-tiba bilang, ya Sarya al-Jabal. Wahai pasukan, berlindung di balik gunung. Sampai orang-orang bingung, ya ngomong jeung saha gitu. Ya, ternyata besoknya pasukan perang pulang, mereka bersaksi, kami mendengar suara kamu yang memerintahkan kami berlindung di balik bukit, di balik gunung. Gitu. Itu sampai ternyata, padahal bukan telepon itu. Untuk pakai mic deh, bukan radio nih. Ini sampai. Dan itu ada riwayatnya sahih. Gitu. Kemudian karomah Uwais Al-Qarni, ya, mustajab doanya. Sampai Umar bin Khattab disuruh minta doa ke Uwais Al-Qarni oleh Nabi. Ya. Itu kan karomah. Ya. Karena disebutkan Uwais itu menggendong ibunya dari Yaman ke kota Mekah. Ya. Sangat kuat gitu. Ya. Intinya beliau itu orang soleh, punya karomah. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah melihat ketika perang Uhud bahwa Nabi itu dilindungi oleh dua orang lelaki yang tubuhnya kuat. Gitu. Ya, dilihat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu ada riwayatnya. Jadi ini kan tidak bisa dilihat oleh semua orang gitu. Ya. Itu pun di antara para sahabat, Abdullah bin Mas'ud pernah mendengar makanan Nabi bertasbih. Ya, Nabi sedang makan dan makanan itu terdengar bertasbih. Bahkan tongkatnya Nabi, ya itu bisa menangis, Pak. Ya, ketika dilepaskan oleh Nabi, ketika tidak dipakai oleh Rasulullah. Dan dengar oleh sebagian para sahabat. Nah, itu para sahabat, terkadang kejadiannya di luar kebiasaan, itu namanya karomah. Tetapi uniknya kata para ulama, ya, karomah yang paling baik, karomah yang paling ajaib itu adalah apa? Luzumul istiqomah. Ya, inna afdolal karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling afdol, yang paling agung, yang paling hebat adalah istiqomah. Dibandingkan dengan bisa tidur
300 tahun dibandingkan dengan bisa memando pasukan, bisa ngapung, bisa jalan di atas air, maka karomah itu memang karomah. Tetapi kalau ada orang istiqomah ibadah, istiqomah ke masjid, lisannya terjaga, istiqomah jauh dari maksiat, ya, solehnya terus-terusan istiqomah, ya, terus istiqomah berzikir, istiqomah mengamalkan amalan tertentu, maka itulah karomah, bahkan itu karomah yang lebih penting gitu. Kenapa disebut karomah istiqomah itu? Karena tadi pengertian karomah itu adalah sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Sementara orang biasanya tidak istiqomah. Susah kita mau istiqomah. Tiap hari mau tahajud, 10 tahun tahajud tiap hari, susah. Kalau sebulan sekali mungkin bisa, setahun sekali bisa. Tapi kalau terus-terusan istiqomah, sulit. Makanya kata para ulama, ya kalau mau lihat karomah, apalagi zaman sekarang, orang bisa istiqomah ibadah, taat, dia jauhi maksiat, ya, dan dia taat senantiasa. Maka dia istiqomah, maka dia itu punya karomah. Ya, jadi nggak usah jauh-jauh gitu. Ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, jangan kamu tertipu kalau melihat orang yatiru fil hawa, bisa ngapung, yamsi alal ma, atau jalan di atas air. Ya, jangan tertipu. Kenapa? Belum tentu mereka wali-wali Allah. Sampai kamu lihat amalannya. Kalau amalannya sesuai dengan Quran Sunnah, maka dia wali Allah. Kalau amalannya jauh dengan Quran Sunnah, maka bukan wali Allah. Maka kalau ada orang yang ajaib zaman sekarang, ditiup langsung sembuh, misalnya, itu kan ajaib. Belum tentu wali Allah. Sampai dilihat apa? Dilihat amalannya. Kalau amalannya jauh dari Quran Sunnah, maka itu mah sihir, itu mah tukang tipu. Tapi kalau amalannya mengamalkan Quran, mengamalkan Sunnah, itu berarti wali Allah. Dan dia menjadi wali Allah bukan hanya karena keajaibannya saja, karomahnya saja, tapi karena ibadahnya, karena keistiqomahannya gitu. Karena imannya, karena takwanya gitu. Kemudian para ulama mengatakan wal mu'minun kulluhum auliyaullah, dan orang beriman semuanya bisa menjadi wali Allah. Misalkan dia beriman, bertakwa, imannya kuat, bisa menjadi wali Allah. Ya, dan wali Allah itu memiliki derajat-derajatnya. Ya, ada yang walinya sangat dekat dengan Allah. Ya, semakin soleh, semakin beriman, semakin dekat dengan Allah. Maka doanya mustajab. Maka lisannya terbimbing. Maka ya, perbuatannya dibimbing Allah. Nah, kata Allah, cara meraih kewalian itu tadi, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib dan yang sunnah. Ya, di sini unik kalimatnya, Pak. Karena kata Allah perkara yang paling Allah cintai adalah yang wajib. Sementara untuk mendatangkan kecintaan Allah kepada seseorang, maka luzumul, ya, la yazalu, kata Nabi, senantiasa melaksanakan ibadah sunnah. Berarti perkara yang sunnah itu, yang Allah lihat itu keistiqomahannya, senantiasanya gitu. Maka kita pilihlah ibadah sunnah yang paling mungkin untuk kita istiqomahkan. Karena ibadah sunnah itu banyak, Pak. Sholat yang wajib dan 5, sholat yang sunnah lebih banyak. Puasa yang wajib cuman 3, ada Ramadan, ada nazar, ada kafaroh, cuman 3. Umumnya Ramadan saja yang kita dikerjakan. Ya. Tapi puasa sunnah lebih banyak. Ya. Amalan sunnah ada zikir, ada baca Quran, gitu. Ada sedekah. Maka kita pilih di antara amalan sunnah yang banyak itu, kalau bisa kita kerjakan semuanya. Ini mah sekali seumur hidup. Tapi kalau nggak bisa, maka pilihlah amal ibadah yang paling cocok untuk kita, sehingga kita bisa istiqomahkan amalan itu. Kalau kita rumah ada saya mah nggak bisa puasa, cari amalan lain, sedekah misalkan. Udah saya mah tebukan duit, ya udah cari amalan lain, baca Quran, misalkan, zikir. Yang penting kita bisa istiqomahkan amalan itu. Karena yang mendatangkan kecintaan Allah itu adalah istiqomah menjalankan ibadah sunnah gitu. Bukan sesekali, tapi istiqomah, la yazalu gitu, senantiasa gitu. Nah, berarti amal ibadah ini memiliki berbagai tingkatan yang berbeda-beda. Yang paling dicintai Allah adalah yang wajib, kemudian yang sunnah secara dawam, secara istiqomah. Kayak kata Nabi kan, adwa muha wa in qalla. Perkara yang paling Allah cintai itu perkara yang dikerjakan secara konsisten. Maksudnya perkara sunnah itu. Ya, perkara sunnah yang dikerjakan secara terus-menerus.
Nah, setelah melaksanakan amalan wajib, seorang hamba dapat meraih kecintaan Allah dengan cara istiqomah melaksanakan amalan yang sunnah atau nafilah. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, terbatasnya amalan yang wajib dan beragamnya amalan sunnah menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang memudahkan. Ya, makanya yang sunnah nggak banyak-banyak, yang wajib nggak banyak-banyak. Kenapa? Diukur dengan kemampuan. Coba kalau tahajud jadi wajib, banyak orang yang dosa akhirnya. Coba kalau duha jadi wajib, banyak orang yang kena dosa. Makanya yang wajib itu cuma 5, supaya orang terukur kemampuannya. Dan itu sudah dipastikan pasti mampu, kata Allah. Ya, dengan berbagai ada keringanannya, ada jamak, ada qasar. Gitu. Ada kalau berdiri bisa duduk, ada keringanannya. Tapi yang sunnah sangat beragam. Fungsinya apa? Nah, fungsi amalan sunnah itu supaya membedakan derajat seseorang dengan orang lain. Kalau cuman ada yang wajib, maka di sisi Allah semuanya sama derajatnya. Ada yang wajib semuanya ngerjain gitu. Ya. Kita yang sholatnya terjaga 5 kali sehari dah wajib, ya udah berarti derajatnya sama semua di sisi Allah. Nah, kalau kita ingin lebih, nggak bisa karena cuma yang wajib. Nah, adanya amalan sunnah, amalan nafilah itu supaya kita bisa menaikkan derajat kita, berlomba-lomba di sisi Allah supaya ingin lebih dari orang lain gitu. Nah, dan saya mah ingin lebih dari orang lain, ya udah sholat zuhurnya 10 rakaat kan nggak bisa. Ya, dan terbatas yang wajib lah gitu. Nah, saya mah puasa Ramadan 2 bulan berturut-turut. Bekas awal saya mah Ramadan kan nggak bisa karena yang wajib itu terbatas. Nah, dengan cara apa kita ingin lebih dari orang? Dengan cara memperbanyak ibadah sunnah. Saya mah nggak mau kalah soleh sama tetangga saya. Ya, bukan dengan cara melebihkan ibadah wajib, tapi mengerjakan ibadah sunnah. Oh, lihat tetangga saya mah rajin Senin Kamis, saya mah pengen saum Daud. Boleh, saingan dalam amal soleh itu boleh. Nah, saya lihat di sebelah saya mah kalau masukin kotak infak ini sekali masukin teh 50.000, saya mah pengen 100.000, boleh. Dilihat kata Pak DKM teh, ini ada pembangunan, dilihat sumbangan si fulan 10 juta, 100 juta saya mah. Boleh nggak? Boleh. Ingin lebih dari orang lain, boleh gitu. Nah, karena itu amalan yang leluasa gitu, amalan sunnah itu. Ya, tidak ditakar, maka boleh dilebihkan. Itu fungsinya amalan sunnah. Supaya kita ingin lebih derajatnya dari orang lain. Kenapa harus pengen lebih derajatnya? Karena kalau kita semakin tinggi derajatnya, semakin dekat dengan wali Allah. Ya, dengan derajat wali Allah. Kalau sudah jadi wali Allah, maka doanya dikabulkan. Ya, nah, ciri seorang wali itu ini. Ya, dia penglihatannya terjaga, pendengarannya terjaga, ya. Langkah kakinya terjaga, perbuatannya terjaga. Kenapa? Ada Allah di pendengarannya, ada Allah di penglihatannya. Bukan Allah masuk ke dalam dirinya wahdatul wujud, itu syirik. Ya. Tapi maksud di hadis ini, Allah jadi pendengarannya itu pendengarannya terbimbing. Allah jadi lisannya terjaga. Ya, Allah jadi tangannya, maksudnya Allah membimbing perbuatannya. Ya, jadi ini bisa menjadi keutamaan wali, bisa juga menjadi ciri wali. Ya. Jadi kalau ada wali Allah, ngakunya wali Allah, tapi lisannya zolim, sok gibah, sok maksiat, maka bukan wali Allah. Kalau ada wali Allah, tapi matanya suka lihat yang haram, maka bukan wali Allah. Kalau ada wali Allah, tapi pendengarannya, perbuatannya tidak menunjukkan kesolehan, maka bukan wali Allah. Yang haram dia kerjakan, yang makruh maka bukan wali Allah. Karena wali Allah mah terjaga, kata Allah. Orang Allah jadi pendengarannya, jadi penglihatannya, maksudnya terjaga semuanya oleh Allah. Ya, itu jadi ciri wali Allah. Ya, kemudian ini catatannya, seorang wali bukan berarti menjadi maksum, ya, atau seorang yang dianggap membuat syariat, ya. Jadi wali itu bukan berarti maksum juga, ya. Para sahabat terkadang juga salah. Umar bin Khattab kadang benar, bahkan Umar bin Khattab kadang ijtihadnya dibenarkan Allah. Ya, kan Umar itu ajaib, Pak. Umar ini pernah mendebat Nabi tentang orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi ini saking baiknya, saking cintanya, pengen nyolatin jenazah Abdullah bin Ubay. Ya, kata Umar, jangan, dia munafik. Gitu. Ya, nah, sampai Nabi bilang, ya kan Allah nurunin ayat saat itu. Ya, kata Allah, kalau kamu beristighfar untuknya sampai 70 kali, maka nggak akan Allah ampuni.
Kata Rasul, saya ingin beristighfar lebih dari 70 kali, biar Allah ampuni. Saking baiknya Nabi. Padahal itu orang munafik yang selama hidupnya memusuhi Rasulullah. Kata Umar, jangan. Sampai ternyata ada turun ayat yang membenarkan Umar bin Khattab. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan kamu menyolati jenazah salah satu di antara mereka selama-lamanya. Ya. Kalau kata Umar, kalau bahasa saya sekarang, itu kan benar. Itu luar biasa, karomah Umar bin Khattab. Ya, tapi ternyata namanya manusia juga terkadang ada kelirunya. Ketika berdebat dengan Abu Bakar As-Siddiq tentang masalah orang-orang yang menolak membayar zakat di zaman Abu Bakar As-Siddiq, kan itu kalah hanya sama Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya diperangi kan orang-orang yang nabi palsu, orang-orang yang menolak bayar zakat. Intinya para sahabat itu wali Allah. Tapi bukan berarti maksum juga. Terkadang bisa salah. Apalagi membuat syariat, tentunya tidak. Ya, kalau ada orang soleh di kita, ini soleh, takwa, semuanya terjaga, dan ini mah yakin saya wali Allah. Memang iya mungkin wali Allah, tapi bukan berarti dia bisa membuat syariat. Sok ibu kalau pengen ini mah baca ini, kalau ini pengen ini baca, tapi nggak ada dalilnya maka tidak berhak, ya meskipun dia ternyata wali Allah. Nah, ya. Kemudian keajaiban wali itu diantaranya wali itu doanya mustajab. Yang kata Allah, wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adani la'u'idannahu. Ya, kalau seorang wali itu berdoa kepadaku, aku akan berikan, aku akan kabulkan. Kalau dia minta perlindungan, akan aku lindungi. Ya, itu keutamaan wali yang paling utama. Ya, yaitu dekatnya, ya, doanya dengan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Semakin soleh seorang, semakin takwa seorang, maka semakin doanya dekat dengan Allah. Ya, maka bolehkah minta doa ke orang soleh? Boleh. Ya, dalilnya ini, kalau orang istiqomah yang wajib, istiqomah yang sunnah, maka dia terbimbing, ya, jauh dari maksiat, terbimbing ke istiqomahannya. Ya, kemudian kalau dia berdoa, Allah akan kabulkan. Kalau dia minta perlindungan, Allah akan lindungi. Berarti boleh kita meminta doa ke orang soleh, asalkan masih hidup, ya. Bukan orang soleh yang udah meninggal. Orang soleh meninggal mah didoakan. Ya, tapi kalau masih hidup boleh kita minta doa. Tapi tentunya yang utama juga kita doa juga. Jangan minta doa ke batur, ayo orangna tarang doa. Ya. Ya, kadang saya suka gemes ya diundang syukuran, ceramah di rumah orang yang syukuran, tapi orang yang syukurannya sibuk di dapur. Ya, kadang suka yang gitu ya. Ya, sibuk di mana? Itu boga mana tuh dipanggil-panggil lah. Gitu. Kadang sibuk kau di itu ka dia, telepon ka itu ka dia. Pas ngadoa ge, "Oh, Pak Ustaz, silakan pimpin doa." Karena ngadoa sakedeung geus ngaleos ya. Baik benda geus aya nu ngadoakeun. Ya, doa itu yang paling utama tetap dari diri sendiri. Karena kita yang paling tahu hajat kita gitu. Ya. Kita yang paling bisa merasakan doa-doa kita ya. Sehingga yang paling utama tentunya kita berdoa juga. Bukan semata-mata meminta doa walaupun itu kepada orang soleh, walaupun itu dibolehkan. Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa kita bahas, itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang langsung ditutup atau ada pertanyaan Ibu-ibu? Langsung saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa diamalkan, menambah pengetahuan serta menambah motivasi kita untuk beramal soleh, ya, untuk meraih keberkahan dari amalan kita yang wajib maupun yang sunnah, yang semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekhilafan. Mungkin kita tutup saja dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.